Senja. Waduh, selamat pagi, selamat siang, sore, malam, dimanapun kamu berada. Sekarang yang lagi nonton Kopi Senja, kita balikan lagi di Kopi Senja, kongko inspiratif barengan anak muda kreatif dan bersahaja. Nah, tepuk tangan dong penonton. Dan hari ini Aisyah pastinya udah barengan sama sobat kreatif dan juga bersahaja nih. Ada Bang Tommy Harvey. Yeay. Abang di sini juga boleh kameranya. Oke, jadi memang kalau misalnya udah di Kopi Senja ini pastinya kita bakalan ngobrol-ngobrol seru-seruan maksudnya, dan pastinya ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, buat kamu yang mungkin belum kenal nih sama Bang Tommy Harvey, Aca bakal kasih langsung ini profilnya. Ini dia. Nah, Sobat Senja, itu dia tadi profilnya Bang Tommy Harvey. Jadi kita udah kenal ya sekilas sama Bang Tommy. Kita akan kenal lebih jauh lagi sama Bang Tommy selama 10 menit di Kopi Senja. Selamat sore Bang Tommy. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, kita tahu ya Sobat Senja bahwa Harvest ini adalah salah satu kafe yang jadi favoritnya para anak muda penikmat kopi di Kota Banda Aceh. Harvest ini sendiri namanya diambil dari mana sih Bang? Harvest, sebenarnya Harvest nama belakangnya saya sendiri. Nama saya Tommy Harvey. Tommy Harvey, oke. Jadi makna dari Harvest itu sendiri apa? Kalau misalnya ditanya arti dari nama saya, sebenarnya saya juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Bingung gitu. Karena pernah nanya ke orang tua, nama Tommy Harvey, mereka bilang ya si ayah ngasih nama saya Tommy karena beliau mengagumi orang timur ya, orang Ambon gitu. Ayah suka orang Ambon. Sedangkan ibu kasih nama Harvey karena terdengar mudah. Lucu aja gitu ya. Oh iya, iya sih, jadi sesimpel itu sih, jadi nggak ada arti yang gimana gitu. Oh gitu, iya sih, karena Harvest juga kayaknya enak aja didengar gitu. Gitu. Oke. Nah ini kan bisnis kopi ya Bang ya. Berarti Harvest dari tahun 2014. 2014. Kenapa sih memilih pertama bisnis kopi? Bisnis kopi. Sebenarnya bisnis kopi ini bukan bisnis yang saya rencanakan gitu. Jadi emang bisa dibilang bisnis yang kecelakaan. Kecelakaan. Oh, jadi ini berawal dari sebuah kecelakaan rupanya ya. Jadi sebelum saya memulai bisnis kopi itu ada serangkaian track record. Saya memulai bisnis dulu gitu kan. Bisnis yang di bidang lain maksudnya? Di bidang lain lagi. Jadi awal saya terjun ke bisnis itu bukan karena memang saya menyukai bisnis atau saya ahli di bidang itu, tapi lebih kepada saya kepepet aja sih. Kepepet gitu. Karena emang sesuatu yang kepepet tuh biasanya berhasil sih. Biasanya gitu, karena emang banyak juga kan misalnya orang yang terjun ke suatu bidang karena terpaksa gitu ya. Jadi waktu itu di tahun 2007 saya kuliah di Banda Aceh. Pas posisinya ayah saya bangkrut. Jadi kan ayah saya seorang karyawan di PT AAF ya, di Aceh Utara gitu kan. Waktu itu perusahaannya sudah berhenti beroperasi dan semua karyawannya di PHK gitu. Ayah saya memulai bisnis dan gagal di bisnis, kemudian bangkrut. Saya di Banda yang posisinya waktu itu masih sedang memulai kuliah, ya otomatis harus mikir kan caranya gimana bisa survive di Banda, bisa sambung kuliah dan tinggal di Banda gitu. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah waktu itu cari kerja. Kerja dulu dong, kan saya nggak punya skill apa-apa nih. Kerja, lamar sana sini, pernah udah banyak tempat lah saya lamar. Kayak toko buku, tempat sewa VCD, sampai KFC juga pernah. Oh iya. Waktu itu tapi nggak diterima gitu, susah waktu 2007. Mahasiswa itu susah dapat kerja. Susah gitu. dapat kerja ya. Mungkin karena dipikir waktu juga nggak fleksibel gitu, ya. Terus. Kan. Cuma sampai satu momen saya dapat pekerjaan sebagai operator warnet. Operator warnet. Itu namanya Galaxy. Galaxy. Ini mungkin yang dulu sering main warnet ya, kenal mungkin ya Bang Tommy ya. Saya adalah operator warnet. Operatornya nih. Lumayan lama sih, saya kerja di sana 2 tahun. 2 tahun. Jadi operator warnet. Dan pekerjaan saya sebagai operator warnet mengantarkan saya berkenalan dengan yang namanya bisnis online. Bisnis online. Jadi waktu itu mulai awalnya belanja dulu, belanja online ya di forum Kaskus, mungkin pernah dengar. Kaskus, oh iya, dulu waktu tahun
2000 berapa ya? 2012 bukan itu happening. Di bawah 2010 happening kali ya? itu Kaskus adalah satu-satunya forum yang sangat happening. Iya, betul. Belum ada namanya Tokopedia dan lain-lain. Iya, benar-benar. Jadi waktu awalnya belanja, kemudian coba jualan gitu. Jualan apa tuh pertama? Waktu itu jual kaos. Dari Oke. jual kaos, kemudian jual jaket yang bertema musik ya, karena saya senang musik gitu kan. Jual kaos dan jaket, kemudian dari situ ada customer saya yang di jaket nyelotok, Gan, punya kopi gayo nggak? Oh gitu. Karena tahu ini sellernya dari Aceh gitu. Benar, jadi ditanya punya kopi gayo atau enggak gitu. Benar gitu. Nah, akhirnya saya nggak bilang nggak punya. Kayaknya ada nih, saya cari dulu ya. Gitu saya bilang. Akhirnya waktu itu saya coba jual kopinya Ule Karing gitu kan. Karena kan di Banda Aceh Ule Karing lumayan lah dikenal gitu. Saya jualin produknya beliau. Lambat-lambat laun gitu permintaannya juga makin banyak. Dan akhirnya ada yang nyelotok lagi untuk dijualin kopi luwak. kopi luwak. Kopi luwak. Jadi dari situlah awalnya kenapa saya bisnis kopi. Dari orang yang meminta ya, soalnya bukan saya yang emang ingin menjual. Jadi bukan karena kalau misalnya sekarang kan lumayan menjamur ya, yang namanya bisnis kopi warung kopi atau perkopian lah ya. Banyak juga kan kita lihat di kota-kota lain selain Banda Aceh juga lagi hit sekali ya, lagi happening kali. Jadi ternyata Bang Tommy ini awalnya bisnis kopi justru dari online dari Kaskus. Oh gitu. Nah terus akhirnya sampai kan tadi kan berarti kan cuman bisa dibilang cuma jual kopi aja ya secara online. Sampai akhirnya Bang Tommy memutuskan untuk kita buat kafe nih di Banda Aceh. Gitu. Jadi sejak saya mulai jualan kopi, saya udah mulai kurios ya, udah mulai banyak terjun ke seluk-beluk kopi gitu. Jadi suka gitu. Akhirnya passionate sendiri ya. Suka, gitu. Jadi mulai mendalamin, dari baca-baca blog waktu itu, blog Cikopi, mulai mengoleksi beberapa alat kopi di kosan. Awalnya sih hanya mengundang kawan-kawan ya ke kos buat minum kopi gitu. Lama-lama kawan bilang kenapa nggak bikin kedai kopi aja sekalian gitu. Oh gitu. Toh ini alat udah banyak gitu. Oh gitu. Jadi justru ide awalnya itu datang dari teman-teman. Kita kenapa nggak bikin kedai kopi aja gitu. Dan pertama Harvest itu berarti dibangunnya bareng sama teman-teman juga? Atau gimana? Enggak. Emang sendiri? Waktu itu kita sebenarnya mau bikin lebih kayak street coffee ya, street gerobak coffee. gitu. Oke. Kayak biasa di trotoar gitu kali ya? Iya benar, kita punya gerobak jual di jalan gitu kan. Cuman waktu itu konsep tersebut tidak jadi dijalankan dan tapi saya udah terlanjur invest waktu itu. Udah beli banyak alat segala macam. Alat-alatnya. Dan mau nyewa toko udah nanggung gitu kan cukup ya. Jadi ya mikir lagi sampai akhirnya nemuin sebuah lahan gitu, lahan kosong yang ada bangunan shelternya yang di Jalan Salam itu di tahun 2014. Jadi ya cikal bakalnya kadang nggak punya modal ya, nggak punya modal buat sewa ruko gitu. Jadi ada alternatif lain dan dapatlah di situ. Lokasinya nggak strategis sama sekali, tapi saya pikir ini kayaknya oke nih buat kedai kopi. Ya minimal kawan-kawan sendiri lah yang ngopi gitu. Nah ini kan tadi saya penasaran juga nih, karena tadi dibilang lokasi juga nggak strategis. Mungkin nggak sebagus lokasi daerah. Mungkin kalau untuk bisnis kafe daerah Lampinang paling daerah bagus ya, paling komersil ya. Ini kan di daerah yang bisa dibilang di tengah perumahan kayak gitu ya. Tapi apa sih yang bisa bikin akhirnya Harvest itu happening? Apa yang abang lakukan, Bang Tommy lakukan sampai akhirnya Harvest ini bisa dibilang dicintai oleh kalangannya, misalnya gitu kan? Oke, sebenarnya yang saya lakukan itu ternyata juga salah satu syarat ya, sebuah bisnis itu bisa survive atau enggak. Jadi kalau kita bisnis kan kita biasanya harus memulai yang pertama atau memulai yang terbaik gitu. Oh gitu. Saya jadi waktu itu memulai yang pertama kedai kopi, lokasinya yang suasananya nggak terlalu crowded. Iya. Itu nggak di ruko. Dan suasananya kayak kalau Aceh sih ngerasa dulu kan Aceh sendiri homey gitu ya. Iya, sangat homey gitu kayak kita ngopi di beranda depan rumah gitu. Benar. Terus. Jadi waktu itu di saat semua kedai kopi mainstream di ruko, kita nge-create sebuah kedai kopi yang lokasinya itu di rumah. Di rumah, benar. Ya tujuannya sih simpel, kita coba mengembalikan lagi fungsi kedai kopi itu sebagaimana mestinya gitu. Jadi tempat silaturahim kan? Betul. Ketemunya orang-orang silaturahim, bercengkrama, ngobrol, sosial activity. Iya, benar-benar.
Makanya waktu itu saya mulai Harvest nggak ada tuh namanya embel-embel kayak ada wifi dan lain-lain gitu. Ya seadanya aja sih, karena juga waktu itu modal kita juga seadanya gitu. Tapi ini menarik nih Sobat Senja, karena kalau misalnya di Harvest itu ada peraturan yang tidak biasa ya. Ini kita baca aja kali ya. Teman, bantu kami menjaga ketertiban, kenyamanan dan menghormati tetangga lingkungan kami untuk hal sebagai berikut. 1. Tidak bermain game online dan offline. Ternyata game offline nggak boleh juga ya Bang ya? Iya. Kalau game online mungkin emang kalau udah banyak jadi agak ngeganggu lingkungan juga kan. Game offline juga nggak boleh. Jadi kalau misalnya saya main The Sims di sini ya, game yang atau kayak game bubble gitu nggak boleh juga ternyata. Di sini nggak boleh main game. Terus tidak berbahasa kasar. Nah itu ya. Terus tidak tertawa terbahak-bahak secara berlebihan. Nggak boleh nih. Ini nggak boleh juga nih ya. Pesan atau order ini emang iya ya langsung di ruang kasir. Jadi ini self service. Nah ini ternyata kalau di sini itu di Harvest itu ada peraturannya. Kenapa sih Bang harus membuat peraturan seperti ini? Karena kan notabene orang sebenarnya duduk di warung kopi pengennya tuh main game atau menikmati wifi dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ini bukan sebuah peraturan yang sejak dulu saya jalankan, bukan ya. Jadi yang awalnya kita hanya emang nggak ada wifi aja sebatas itu. Cuman di perjalanannya Harvest sejak 2014, Harvest pernah berada di posisi yang sangat booming, kemudian jatuh. Ya jatuh. Dan setiap bisnis itu emang kayak punya masa kayak gitu ya, betul. Kayak roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Dan di tahun 2017 sampai pertengahan 2018 itu Harvest mengalami yang namanya kemunduran lah. Kemunduran yang sangat drastis. 2017 sampai pertengahan 2018. Sempat kayak kalau menurut Aceh sempat kayak hilang lah ya. Kayak hilang gitu aja gitu. Jadi orang juga nggak ngopi lagi di Harvest gitu kan. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah saya menutup tempat tersebut. Yang di Jalan Salam. Jalan Salam. Karena baru di situ. Ditutup dulu, saya break lah dulu ibaratnya, break dulu. Kemudian saya coba inilah mengevaluasi diri ya. Misalnya ini pasti kalau bisnis nggak jalan dengan benar, pasti ada yang salah dengan yang menjalankan bisnisnya. Kan gitu ya. Entah manajemennya atau apanya ya di dalam. Yang punyanya gitu bermasalah gitu ya. Karena itu adalah salah satu bentuk bahwa kita tuh mau belajar. Karena kebanyakan orang ketika mereka sedang dalam posisi yang mundur, biasanya sering menyalahkan ya, nyalahin orang lain ya. Misalnya, aduh salah karyawan aku nih, nggak loyal, terus aduh salah daya beli masyarakat ini lagi lemah. Pokoknya intinya salah orang gitu, salah orang, salah sekitarnya gitu. Tapi mereka lupa menyalahkan diri mereka sendiri. Nah, waktu itu saya memilih untuk nyalahin diri sendiri aja. So saya juga menganggap ini bisa jadi sebuah titik balik juga. Betul. Kalau kita emang mau belajar gitu. Itu saya tutup kedainya dan saya belajar. Mengevaluasi apa yang salah kira-kira ya? Belajar, waktu itu saya merantau ke Kota Bandung selama sebulan lebih lah sana belajar. Awalnya emang belajar kayak nggak ada tujuan khusus belajarnya, cuman di perjalanan saya kayak dipertemukan aja tuh dengan orang-orang yang memang mengantarkan saya untuk belajar gitu kan. Saya di sana magang di kantornya teman, kemudian secara nggak sengaja saya bertemu dengan orang yang saya anggap jadi mentor. Sampai sekarang? Sampai sekarang gitu, Pak JST Budu namanya. Jadi waktu itu pertemuan yang nggak sengaja, saya ke kantornya beliau mengundang saya ke rumahnya. Ya udah di sana saya sharing berdua aja gitu, sharing banyak hal. Dari percakapan tersebut banyak hal-hal yang mencerahkan gitu. Ternyata kesalahan saya dalam menjalankan bisnis itu lebih kepada kesalahan dasar gitu, fundamental gitu kan. Kesalahan karakter ya ibaratnya gitu. Jadi itu yang akhirnya Bang Tommy pelajari dari Pak Jaya. Jadi beliau tuh kayak mengoprek saya gitu kan. Misalnya dia keluarin gitu. Ternyata yang saya lakukan tuh belum benar gitu. Kalau kamu mau bener jalanin bisnis, kamu benerin dulu niat kamu gitu, niat dan tujuannya gitu. Dari pertemuan itu saya diarahkan untuk mengikuti kelasnya beliau. Dimana kelasnya itu adalah kelas yang diseleksi ya, bukan kelas yang bisa daftar begitu aja, tapi diseleksi. Jadi yang ikut juga orang-orang yang dipilih berarti ya? Terpilih gitu, yang dipilih secara khusus kan. Jadi waktu itu saya ikut kelasnya beliau, tapi saya waktu itu disyaratkan harus menguasai materi-materi yang beliau misalnya
beliau syaratkan. Kalau mau ikut kelas ini kamu harus belajar materi ini, nanti bakal dites. Ya udah, saya selama 3 hari itu di kosan aja, nggak keluar Belajar. karena belajar. Kayak mau ujian ya, ujian nasional. Dengerin apa namanya video ya buat belajar itu, dan tiba saatnya materi saya ikut dan saya lulus. Lulus pun pas-pasan ya C nilainya. Oke. Cukup Tapi ya gitu. udahlah, nggak apa-apa ya lulus ya. Cukup, dan saya lulus, saya ke Malang. Oke. Dari Bandung ke Malang Untuk belajar, ikut pelatihan itu. training selama 4 hari. 4 hari. Itu trainingnya dari pagi sampai malam, dan disitulah semacam titik balik ya. Bukan hanya materi ya sebenarnya, tapi ambience dalam ruangan itu. Saya bertemu dengan sekumpulan orang yang vibrasinya sama, Oke. isi kepalanya sama, Betul. dan secara karakter mirip-mirip gitu kan. Ini yang pernah saya rasakan sebelumnya gitu. Saya juga pernah jadi wirausaha mandiri, saya pernah berada di sekumpulan anak muda pengusaha gitu. Tapi hari ini ambience-nya berbeda. Oke. Saya ketemu orang yang benar-benar kaya, benar-benar sukses kalau dalam hal materi, tapi ternyata sangat sederhana gitu. Sangat sederhana dan sangat rendah hati ketika kita ngobrol sama beliau gitu kan. Saya suka nanya, kok bisa kayak gini, ada orang bisa kayak gini gitu. Berarti ada yang sesuatu yang sifatnya di dalam ruangan ini mereka dapatin gitu kan. Kira selama 4 hari itu saya belajar, terbentuklah sebuah gagasan. Oke. Pencerahan ya. Pencerahan. Nah, tapi nih, ini masalah gagasan yang akhirnya mencerahkan Bang Tommy, dan juga pastinya tadi cerita tentang titik baliknya Bang Tommy yang sampai akhirnya yang bisa dibilang udah hampir nyerah, terus akhirnya kembali lagi dan malah makin jaya, istilahnya bilang kayak gitu kali ya, makin membahana gitu ya. Itu bakal kita bahas di episode selanjutnya. Tapi sebelumnya kita punya pertanyaan nih Bang Tommy, untuk teman-teman Sobat Senja yang mau dapat hadiah voucher dari Harvest, ya kan? Nah, hari ini kita akan bagi-bagi voucher. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan salah satu peraturan yang tidak boleh dilakukan di Harvest. Nah, tadi kan Aca ada sebutin ya, apa aja yang tidak boleh dilakukan ketika kamu nih lagi kongko bareng sama teman-teman kamu di Harvest. Dan yang kedua, sebutkan 2 lokasi warung kopi Harvest. Yang satu tadi udah disebutin ya, di jalan apa, dan yang satu lagi nih yang sekarang kita lagi duduk nih ada di jalan apa dan di kampung apa. Nah, kamu bisa langsung komen ya? Komen di bawah atau gimana? Kamu boleh bisa langsung komen, dan yang jawabannya benar dan beruntung akan mendapatkan hadiah voucher dari Harvest. Tepuk tangannya mana penonton? Oke deh, kalau gitu jangan lupa untuk jawab pertanyaannya, dan jangan lupa juga untuk nonton Kopi Senja selanjutnya, karena kita akan masih ngobrol barengan sama Bang Tommy Harvey. Kopi Senja disponsori oleh Minyak Pret, Aceh Authentic Perfume.